Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita tingkatkan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala atas betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada saat ini tidak ada suatu kekurangan nikmat pun yang Allah berikan kepada kita. Maka sesuai dengan firman Allah, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau syukuri nikmatku, maka akan aku tambah lagi nikmat-nikmat tersebut. Tapi ingat, apabila engkau kufur, kau tidak syukuri nikmat tersebut, bahwasanya sungguh azabku amat. Maka dirahimakumullah, syukur dengan artian secara menyeluruh. Pertama, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, ucapan syukur dari mulut tapi diyakini dengan hati. Kemudian syukur dengan af'al, syukur dengan kita praktek. Seperti ada satu perintah sholat, kita kerjakan sholat, kerjakan sholat 5 waktu selama 1 hari 1 malam. Inilah bentuk syukur hadiah mulia. Maka dengan kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangannya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Akhir hayat kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam tidak lupa juga kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat, dengan selalu kita mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan yang selalu diharap-harapkan oleh manusia, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengamalkan sunnah-sunnah. Sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sunnah itu ada 3. Sunnah surah, sirah, syariah. Kenapa kita harus hidup, menjalankan hidup dengan sunnah atau dengan tata cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga.
Ini suatu jaminan. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasul, menjalani kehidupan yang telah dicontohi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan bersama Nabi di akhirat. Kita menghidupkan sunnah beliau, maka kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu sunnah namanya surah. Surah itu adalah gambaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pola kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selama 24 jam. Gambaran beliau. Gambaran kehidupan beliau. Jadi hadirin yang mulia, bentuk cinta kepada Nabi itu kita mencontohi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai sunnah yang mudah kita jalani sampai ke sunnah yang sulit dalam pandangan manusia. Contoh, Nabi dalam kehidupan sehari-harinya selalu menutup kepala atau berpeci berbahasa kita. Ini hadirin mulia, apabila kita amalkan, Masya Allah, kita amalkan sunnah beliau ini, kita akan diberi oleh Allah kejayaan. Jadi orang menghidupkan sunnah itu dia akan berjaya. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi seperti berpeci, di sini sudah menjadi batasan pada diri kita. Contoh, mungkin kita dalam perjalanan berangkat ke pasar, tetapi kita ingat bahwasanya kita ini pakai kopiah, pakai peci. Jadi ingat, tidak mungkinlah kita akan berbuat sesuatu kezaliman, menyakiti orang lain atau mengganggu seseorang, sementara kita ini dalam keadaan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada suatu kejayaan, dijaga oleh Allah, dijaga oleh sunnah. Jadi kita ingin berbuat sesuatu, ingat dengan sunnah Rasul, malu kita. Karena sudah ada di dalam hati kita bahwasanya kita ini sedang mencontohi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul suri tauladan dalam kehidupan kita, contoh dalam kehidupan kita. Seluruh apa yang dia buat, apa yang dia praktekkan dalam kehidupan itu, mestinya kita selaku umatnya harus mencontohi beliau, mengikuti jejak-jejak. Di gambaran bagi banyak sekali gambaran Rasul. Kemudian Rasulullah menghidupkan sunnah seperti memanjangkan janggut, memotong kumis, memendekkan kumis. Kemudian Rasulullah dalam setiap hari pakai gamis, pakai jubah. Ini dia boleh. Surah ini gambaran yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sunnah sirah, perjalanan beliau. Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-hari, waktu ke waktu, mulai dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, sampai sore lagi, beliau silaturahmi. Berkunjung ke rumah-rumah saudara muslim. Berkunjung ke rumah-rumah saudara mereka, saudara-saudara Nabi yang ketika itu belum memeluk agama Islam, silaturahmi. Jadi silaturahmi itu hadiah mulia, pertama adalah perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah, dan juga manfaatnya sangat banyak. Bahkan dikatakan memudahkan, memanjangkan umur kita ini semakin barokah. Rizki kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadiah mulia keuntungan dan fadilah ketika kita silaturahmi. Ketika kita berjabat tangan, Masya Allah, terhadap saudara muslim, jabatan tangan kita ini menggugurkan dosa-dosa kita.
Semakin lama kita bergenggaman tangan, bercengkerama tangan, maka semakin banyak dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa kita yang mulia. Dosa kita banyak. Mulai terbukanya mata kita, bisa lihat kiri dan kanan, itu sudah sesuatu yang kita lihat bukan sesuatu yang baik. Maka dia mulai dengan kita silaturahmi, berkunjung, mengunjungi saudara-saudara kita, menyambung silaturahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi umur kita, memudahkan rezeki. Dakwah. Nabi hari-hari datang pada umat, menyampaikan agama, menasihati dengan hikmah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kemudian hadiah mulia, sunnah yang ketiga adalah sirah, sarirah, yaitu fikir beliau. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita ini berpikir, tapi berpikir untuk diri pribadi. Kenapa dikatakan demikian? Kita ini tidak memikirkan orang lain. Yang kita pikirkan bagaimana saya hari ini mempunyai rumah, bagaimana rumah yang satu lagi, ini rumah lagi dia. Yang kita pikirkan bagaimana rumah satu, rumah dua kita miliki. Kita sudah mempunyai mobil, pengen mobil baru lagi, pengen mobil satu, mobil dua. Ini ada yang mulai pikir kita. Ingin bertambah harta, ingin bertambah kendaraan, tetapi kita tidak pernah pikir bagaimana anak-anak kita, keluarga kita, istri kita mengamalkan agama, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi hafiz-hafiz Quran, dai-da'iyah. Ini ada sehingga anak-anak kita ini hadirin mulia ketika di akhirat dapat menolong kita, dapat membantu kita di dalam keadaan mungkin kita yang hidup di dunia penuh dengan noda dan dosa. Maka dengan anak yang soleh ini tadi, anak yang hafal Al-Quran, kita bisa dibantu dan ditolong oleh anak-anak, mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi pikir Rasulullah SAW, bagaimana anak keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu daripada azab api neraka. Ini yang mulia, waktu berdakwah mulai dari rumah kita. Kita ajak anak kita, istri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat. Anak-anak kita ini belajar mengaji, menghafal Al-Quran. Ini baru setelah itu dia mulai sukses. Kita mendidik keluarga kita. Kita ajak manusia yang lain untuk sama-sama selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mulia, mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selalu saling mengingat-ingatkan perkara kebaikan dan bersabar di dalam kita menempuh daripada kehidupan yang ada pada hari. Barakallah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezeki, diberkahi umur, selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu muwaffiq ila yaumil qariib. Al-akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.